Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi menjelang siang hari ini, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribu-ribu nikmat yang kita sendiri tidak dapat menghitungnya. Dan pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan mengulas kembali apa yang telah kita semua pelajari, yaitu tentang tafsir Al-Quran surat Al-Fat. Di sini saya akan mengulas tentang ayat ke-29, yaitu ayat terakhir. Nah, di sini ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang bersama Rasulullah SAW yang berada dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Itu adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu umat Muslim sudah dikenal sebelum umat Muslim datang. Nah, sebelum kita mulai kajiannya, kita membaca terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul Azim. Ayat ini diawali dengan kata Muhammadur Rasulullah. Nah, kata ini langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan bahwa Muhammad itu adalah benar-benar adalah utusan Allah. Nah, ini juga sudah diterangkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Nah, tetapi di sini kita akan menjelaskan pada kitab Taurat dan kitab Injil. Itu adalah salah satu keistimewaan dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan keistimewaan itu diturunkan pada umatnya, sehingga umatnya pun disebut dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, ayat selanjutnya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Waladina, dan orang-orang ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah, asyidda'u, bersikap tegas, 'alal kufar, terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Nah, sini menerangkan tentang sifatnya orang-orang Islam terhadap orang-orang kafir dan terhadap sesama orang-orang Muslim. Nah, jikalau terhadap orang-orang kafir, orang Islam itu sangat tegas. Contohnya pada zaman Nabi itu, Nabi menyampaikan Islam kepada orang-orang kafir. Nah, jikalau orang kafir itu menerimanya, ya tidak ada kekerasan dalam situ, tidak ada peperangan. Nah, terus jikalau dia tidak menerimanya, tetapi dia tidak melakukan suatu pemberontakan, maka di situ pun tidak akan terjadi peperangan. Tetapi jikalau mereka menolak sekaligus memberontak, maka di situ akan timbul sebuah peperangan. Itu orang-orang Islam akan memerangi orang-orang kafir. Orang Muslim itu ibarat semut atau lebah.
jikalau semut atau lebah itu tidak diganggu atau tidak diusik keberadaannya, mereka pun tidak akan menyerang orang yang mengusiknya itu. Nah, itu sama dengan orang-orang Islam. Jikalau orang-orang kafir itu tidak mengusik orang Islam atau menyerang orang Islam terlebih dahulu, maka orang Islam pun tidak akan menyerang orang-orang kafir. Nah, jadi sifat tegas itu bukan sifat keras. Jikalau sifat keras itu tanpa tahu basa-basi atau dengan lemah lembut terlebih dahulu, mereka langsung menyerangnya, itu adalah sifat keras. Tapi di sini itu asyidda'u adalah diartikan dengan kata tegas. Nah, selanjutnya ruhama'u bainahum, tetapi mereka berkasih sayang terhadap sesama mereka. Nah, kasih sayang di sini itu umat muslim diibaratkan seperti satu tubuh. Maksudnya gimana? Nah, kalau satu tubuh itu kan, semisal salah satu dari anggota tubuh kita merasakan kesakitan, nah, maka tubuh yang lain pun akan merasakannya. Bukan merasakan sakit seperti yang dirasakan anggota tersebut, tetapi dia akan merasakan, wah, nah, jikalau saya seperti itu, bagaimana? Apa yang saya lakukan? Nah, secara tidak langsung mata kita akan mengeluarkan air mata. Semisal tangan kita atau kaki kita terluka, biasanya mata kita akan mengeluarkan air mata. Nah, semisal tangan kita terluka, kaki kita akan tergerak untuk mencarikan obat untuk menyembuhkan tangan kita yang luka. Nah, itu juga seperti umat muslim. Jadi umat muslim itu seharusnya seperti itu. Jikalau dalam satu anggota tubuh kok tidak ada yang peka, contoh, semisal tangan kita terluka, nah, tetapi kok kaki kita tidak mau bergerak, tidak mau berjalan untuk mencarikan obat, ya tangan ini akan berdampak pada yang lainnya. Karena mengeluarkan darah terlalu banyak, maka tubuh kita pun akan lemas, kaki pun akan lemas. Nah, secara tidak langsung itu akan berdampak pada anggota tubuh yang lainnya, walaupun itu tidak secara langsung. Nah, seperti orang-orang Islam juga, jikalau sesama muslim tetapi mereka tidak mau peka, nah, pada saat mereka pun ditimpa seperti apa yang ditimpa oleh orang-orang Islam yang lainnya, mereka pun akan mengeluh, akan menyesal. Nah, itu. Nah, ini juga bisa diibaratkan seperti satu bangunan. Jikalau salah satu dari anggota dalam bangunan tersebut ada yang kurang, maka tidak akan jadi sebuah bangunan yang kokoh. Semisal sebuah tembok itu memerlukan pasir, batu bata, semen, dan air. Jikalau salah satu di antaranya tidak ada, maka itu tidak akan menjadi sebuah tembok. Semisal jikalau ada air, ada pasir, ada batu bata, itu tidak akan menjadi sebuah tembok karena tidak ada yang merekatkan, yaitu semen. Terus ada semen, ada pasir, ada batu bata, dan nah, itu pun tidak akan menjadi sebuah tembok. Karena untuk bisa semen itu merekatkan semuanya itu membutuhkan air. Nah, semua muslim pun seperti itu. Itu adalah contoh dari kasih sayang terhadap sesama. Nah, terus sini menurut Qatadah, tetapi berkasih sayang sama mereka, maksudnya adalah Allah melimpahkan rasa kasih sayang terhadap sesama mereka. Nah, di sini juga diterangkan bahwa Allah telah melimpahkan rasa kasih sayang terhadap orang-orang muslim.
Karena apa? Itu karena orang-orang muslim itulah yang takut kepada Allah, percaya kepada Allah. Nah, karena orang-orang yang selalu beriman kepada Allah. Nah, orang yang beriman kepada Allah itu akan diberikan nikmat, yaitu diberikan kasih sayang oleh Allah. Nah, lanjut ke lafaz berikutnya, yaitu tarohum, kamu melihat mereka ruk'an, rukuk, sujadan, dan sujud, yabtaghuna fadlan, mereka mencari karunia.